Laptop zaman sekarang itu dari kelas atas bahkan sampai kelas entry level pun kalau konteksnya bukan laptop gaming, baterainya tuh udah awet-awet. Salah satu penyebabnya adalah CPU yang makin efisien. Nah, salah satu contohnya adalah HP 14 yang dia itu pakai AMD Ryzen 3 7320U dengan 4 core dan 8 thread, yang di kelasnya ini udah dikasih storage besar, layar tajam, dan yang terpenting baterainya awet banget. Saya pakai laptop ini buat dipakai selama 5 jam nonstop, baru turun cuman setengahnya coy. Dan ingat ya, dengan baterai seawet ini, laptop ini bukan laptop premium maupun ultrabook, tapi ini cuman laptop entry level doang. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dever Gendra Putra di channel Pemula IT. Dan di video kali ini kita akan bahas ya sebuah laptop yang bisa dibilang ini kelasnya entry level gitu ya, tapi dia itu punya bodi yang tipis, ringan, baterainya awet, dan performanya cukup oke untuk segmentasinya, yaitu HP 14 EM0014AU. Secara desain laptop ini kelihatan simple banget dan mirip-mirip aja sih kayak desain laptop HP beberapa tahun terakhir. Keyboardnya udah ada backlit warna putih, bobotnya 1,4 kg, dan juga tipis. Jadi enak banget lah buat dibawa kemana-mana. Walaupun sayangnya engselnya ini belum bisa dibuka sampai 180 derajat kayak laptop Asus yang kita bahas di video kemarin. Untuk percolokan duniawi di sini udah cukup lengkap lah untuk kelas laptop entry level dengan bodi yang tipis. Ada satu USB-C 5 Gbps, 2 USB-A 5 Gbps, HDMI 1.4b, jack audio combo, dan tentu saja ada port chargingnya. Masuk ke bagian layar, ini yang cukup menarik. HP 14 ini udah dikasih panel IPS 14 inci dengan resolusi Full HD. Bezelnya tipis, kelihatan modern, tapi yang disayangkan adalah gamut coveragenya cuma di 45% NTSC. Tapi ya bisa dibilang ini udah standar laptop entry level, yang dimana ini bikin kurang cocok nih buat dipakai kebutuhan kreatif. Tapi buat kebutuhan standar kayak ngetik-ngetik, multitasking, nonton YouTube, masih bisa dibilang enak-enak aja. Dilihat dari kanan kiri juga enak-enak aja karena dia pakai panel IPS. Di bagian atas udah ada webcam yang punya resolusi 1080p coy, yang bisa dibilang ini lumayan banget nih buat kelas entry level. Lanjut di bagian daleman atau spek lengkapnya, dia pakai AMD Ryzen 3 7320U, 4 core 8 thread, turbo boost up to 4,1 GHz dengan 4MB L3 cache. RAM-nya dia pakai LPDDR5 8GB, 5500 MHz, 64 bit dual channel. iGPU-nya AMD Radeon 610M dengan arsitektur RDNA 2 dan VRAM 512MB. SSD-nya PCI Express generasi ke-4x4 yang dipasang di slot PCI Express generasi ke-3x2 dengan kapasitas 512GB. Baterainya 41 Wh dan juga dia pakai OS Windows 11. Kita masuk ke pengujian benchmark sintetis. Di sini kita coba 4 skenario. Yang pertama untuk mode baterai kita coba 3 skenario, yaitu best performance, balance, dan juga best efisiensi, lalu pakai colokan dan tentu saja pakai best performance. Dan hasilnya untuk Cinebench R15 tentu saja paling kenceng dicolokin power atau charger gitu ya, pakai mode best performance, dapat di 792 poin. Sedangkan yang menarik adalah pada saat pengujian pakai baterai doang tapi pakai best performance, dia dapat skor mirip-mirip nih di 755. Dan kalau pakai balance juga turun dikit di 719, dan kalau pakai best efisiensi di sini baru kerasa limitasinya, dia cuma dapat skor di 552. Dan berikut adalah hasil dari Cinebench R20 dan juga R23. Yang menarik di sini adalah pada saat pengujian Cinebench R23, si coolingnya ini cukup mantep ya untuk menangani Ryzen 3 7320U ini, karena pada saat pengujian multicore Cinebench R23 dia nggak nyentuh TJ-Max, alias dia cuma rata-rata di 80 derajat Celcius aja. Lalu CPU package powernya dia rata-rata di 15 wattan aja pada saat pengujian Cinebench R23 multicore juga. Dan saat pengujian Cinebench R23 multicore dia dapat rata-rata clock speed di 3,5 GHz-an. Oke, lanjut kita coba Adobe Media Encoder atau video encoding. Resolusi Full HD 30 fps kita dapat di 27 menit 6 detik pakai OpenCL, dan kalau pakai CPU only kita dapat di 48 menit 19 detik. Next untuk Blender kita pakai versi Blender 4.1 seperti biasa, dan ngerender BMW 2.7 pakai Cycles pastinya. Dia dapat untuk pakai HIP RT atau HIP Ray Tracing dia dapat di 10 menit 7 detik. Lalu kalau pakai HIP doang cuma dapat di 12 menit 57 detik, dan paling cepat pakai CPU only dapat di 9 menit 4 detik. Next untuk Adobe Denoise AI, di sini kita coba pakai AI buat ngilangin noise pada foto, kita dapat di 7 menit 19 detik untuk memproses atau menghilangkan noise pada satu foto. Next untuk gaming, mohon maaf teman-teman, di sini saya ada kendala pada saat pemindahan file game dari hard disk saya ke
laptopnya, jadi saya nggak bisa ngetes banyak game, cuman bisa ngetes Genshin Impact dan juga ngetes Cyberpunk 2077, dan teman-teman bisa lihat aja langsung hasilnya. Oke, sebelum masuk ke harga dan kesimpulan, saya mau bahas dikit soal keawetan baterainya yang saya agak kurang atau bisa dibilang gak nyangka gitu ya. Awalnya saya pakai laptop ini tuh buat dibawa keluar, cuman dipakai buat browsing sama ketik-ketik aja. Terus saya agak kaget kok baterainya boros banget ya. Serasa laptop gaming bisa dibilang, karena baru beberapa menit aja udah turun puluhan persen. Ternyata pas saya cek lagi laptop ini tuh pas pakai mode balance ataupun best performance, dia itu clock speednya akan naik bahkan hampir setara dengan pakai charger gitu ya. Dan bisa dilihat juga pada hasil Cinebench R15 tadi skornya beda tipis gitu ya, pakai baterai maupun pakai casan kalau pakai mode balance maupun best performance. Yang ini bikin performanya hampir nggak ada bedanya sama di cas, tapi ya bikin baterainya juga boros. Next day akhirnya saya pakai laptop ini buat dipakai kerja gitu ya, buat nunjukin hasil preview jepretan foto dari kamera dan pakai mode best efficiency, battery saver, dan brightness-nya di 100%, dan surprisingly gitu ya, laptop ini baterainya awet banget cuy. Dipakai selama 5 jam nonstop, 100% brightness, dia cuman turun 50%, yang berarti kalau dipakai lebih lama lagi dia baru habis sekitar 10 jam. Ini udah bisa dibilang awet banget sih buat laptop entry level di harga 6 jutaan. Nah tadi saya udah spill harganya di 6 jutaan, dan betul saja kalian bisa cek gitu ya di Tokopedia. Saya coba lihat di Tokopedia gitu ya, harganya di 6 jutaan kecil, lebih tepatnya di 6 jutaan 19.000 dari toko Collins Official. Yang dimana dengan harga segini ini cukup menarik dan bisa bersaing dengan Asus VivoBook kemarin yang kita bahas gitu ya. Dia pakai CPU yang sama tapi layarnya cuman pakai TN gitu ya, dibandingin ini udah IPS. Tapi Asus VivoBook kemarin dia itu serasa lebih tipis dan lebih elegan aja untuk desainnya. Lalu layarnya juga bisa ditekuk sampai 180 derajat, tapi webcamnya nggak sebagus yang HP 14 ini, dan juga punya layar IPS, dan juga storage-nya lebih besar. Jadi ya ada plus minusnya lah antara kedua laptop ini. Pada akhirnya sih HP 14 EM0014AU ini bisa dibilang laptop entry level yang punya keunggulan yang cukup menarik. Baterainya awet, desainnya tipis, dan cukup keren lah buat dibawa kemana-mana. Serasa bukan laptop entry level. Ditambah layarnya juga udah IPS dengan resolusi Full HD. Dan performa Ryzen 3 7320U ini juga udah cukup kenceng gitu ya buat kerjaan sehari-hari. Walaupun sayangnya kebanyakan laptop yang pakai CPU ini tuh cuman pakai RAM LPDDR5 8GB aja gitu ya, yang udah disolder. Jadi dia nggak bisa di-upgrade. Tapi benefitnya juga jelas gitu ya, bikin laptopnya bisa lebih tipis dan lebih hemat baterai. Kapasitas 8GB juga udah sesuai lah sama segmentasinya. Soal layar sih ini udah standar laptop entry level sih ya. Bahkan udah cukup menarik sih ya karena pakai layar IPS. Mengingat laptop Asus kemarin harganya cuma beda dikit gitu ya sama ini, tapi masih pakai panel TN. Nah, jadi laptop ini cocok buat siapa sih? Sesuai segmentasinya, laptop entry level ini cocok buat mahasiswa, pelajar, pekerja kantoran, atau user yang butuh laptop buat kerjaan yang ringan kayak browsing, nulis, meeting online, masuk-masukin dokumen, dan lain sebagainya yang gak butuh CPU yang kenceng maupun layar yang akurat. Webcamnya juga ini gak burik dan udah tajam di kelasnya. Jadi buat pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran gitu ya yang biasanya sering meeting online, ini udah cocok banget. Tapi kalau buat kebutuhan gaming serius atau editing video, desain gitu ya, itu di harga segini tuh hashtag mending rakit PC aja lah ya. Oke, gimana menurut kalian? Apakah dengan harga segini HP 14 ini sangat worth it atau ada opsi lain yang lebih menarik? Kalian bisa komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Diovan Putra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.